Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu kerajinan limbah lunak. Nah, di sini kita kemarin membahas di KD 3.2. Buat materi yang sekarang yaitu kita akan membahas di KD 3.3, yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran. Di KD 4.3.3-nya yaitu memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembar yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video materi hari ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami pengertian dari bahan limbah lunak dan dari mana bahan limbah lunak berasal, jenis dan karakteristik dari bahan limbah lunak. Tahukah kalian apa itu pengertian dari limbah lunak? Ya, pengertian dari limbah lunak itu adalah yang terdiri atas kandungan bahan yang lentur dan mudah dibentuk atau diolah secara sederhana. Nah, sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Tantangannya ke depannya membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi limbah yang baik, limbah baik. Oke, di sini materi pokoknya yang kita akan bahas hari ini yaitu prinsip kerajinan dari bahan limbah lunak. Nah, setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Nah, perlu diketahui bahwa sampah itu adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Nah, sampah merupakan limbah padat dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Sampah hanya dapat diolah dengan cara dibuang lalu dibakar atau ditimbun dalam tanah sebagai bahan urukan permukaan tanah. Dan ada juga yang dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Nah, limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Di situ ada limbah dari rumah tangga, ada limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Nah, perlu diketahui oleh kalian bahwa limbah itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yaitu berdasarkan wujudnya. Yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Yang ketiga yaitu berdasarkan senyawanya. Jadi limbah itu dapat dikelompokkan itu menjadi 3, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawanya. Kita lihat yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Nah, jika dilihat dari fisiknya, limbah terdiri dari yang pertama ada limbah gas. Ini kalau berdasarkan wujudnya ya. Kalau dilihat dari segi fisiknya, yang pertama ada limbah gas. Limbah gas ini merupakan jenis limbah yang berbentuk
gas. Contohnya limbah dalam bentuk gas itu adalah ada karbon dioksida atau CO2, ada karbon monoksida atau CO, ada juga HCl, ada NO2 dan ada SO2. Itu merupakan limbah gas ya. Ada juga yaitu limbah cair. Nah, limbah cair ini adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya zat air misalnya air cucian, air hujan, rembasan AC, air sabun dan minyak goreng buangan. Selanjutnya yang ketiga ada limbah padat. Nah, kalau limbah padat ini merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya yaitu kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Nah, kalau dilihat limbah dari berdasarkan wujudnya itu kalau dilihat dari fisiknya ada 3, yaitu ada limbah gas, ada limbah cair, dan ada limbah padat. Ini berdasarkan wujudnya ya. Kalau kita lihat dari berdasarkan sumbernya. Nah, kalau lihat berdasarkan sumbernya, ini limbah bisa berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian ini yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Yang kedua bisa dilihat dari limbah industri. Limbah industri ini merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Yang ketiga yaitu limbah pertambangan. Nah, limbah ini merupakan yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Yang keempat yaitu ada limbah domestik. Nah, limbah domestik ini merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman penduduk yang lain. Itu kalau dilihat limbah dari berdasarkan sumbernya. Yang ketiga yaitu berdasarkan senyawanya. Kita lihat dari berdasarkan senyawanya, limbah dibagi lagi menjadi 2 jenis. Nah, kalau dari berdasarkan senyawanya di sini limbah ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu limbah organik. Nah, limbah organik ini merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Jadi limbah organik ini bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Nah, limbah organik ini mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya ada kulit, buah, dan sayur. Atau kotoran manusia dan kotoran hewan. Itu merupakan limbah organik. Yang kedua yaitu berdasarkan senyawanya ada limbah anorganik. Yaitu limbah organik ini adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, kalau tadi limbah organik itu mudah membusuk dan mudah diuraikan. Sedangkan kalau limbah anorganik ini tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk, dan limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon. Contohnya untuk limbah organik itu yaitu ada plastik, beling, dan baja. Jadi perbedaan dari limbah anorganik dan limbah organik dan limbah anorganik itu, kalau limbah organik itu mudah diuraikan atau mudah membusuk, dan limbah organik ini mengandung unsur karbon. Sedangkan kalau limbah anorganik ini adalah sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk, dan limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon. Nah, itu kalau dilihat dari berdasarkan senyawanya. Jadi perlu diingatkan kembali
bahwa limbah itu dapat dikelompokkan bisa menjadi 3 ya, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan senyawanya. Nah, tadi kalau berdasarkan wujudnya itu kita lihat dari berdasarkan wujudnya itu ada limbah gas, ada limbah cair, ada limbah padat. Kalau dilihat dari berdasarkan sumbernya itu ada 3, yaitu dari pertanian, dari industri, pertambangan, dan domestik. Nah, kalau dilihat berdasarkan senyawanya tadi dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Bisa dipahami ya. Oke, setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Nah, limbah baik organik maupun limbah anorganik memerlukan pengolahan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Nah, Indonesia ini memiliki banyak bahan dasar limbah yang dapat dijadikan karya kerajinan, produk kerajinan dari bahan limbah. Indonesia yang beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang telah dikenal di mancanegara. Nah, oleh sebab itu Indonesia dikenal sebagai negara eksportir terbesar kerajinan yang dibuat oleh tangan. Tangan-tangan terampil dan pemikiran kreatif, inovatif, karya anak bangsa cukup dikagumi oleh bangsa lain. Kita patut bangga akan hal tersebut. Nah, ini salah satu contoh karya kerajinan limbah organik dan anorganik saat pameran yang digelar di Jakarta. Nah, ini salah satu contoh yang dibuat dari bahan limbah organik dan anorganik. Dan setelah kalian tahu kelompok atau kelompok bagian-bagian dari limbah itu, kita perlu mengetahui jenis dan karakteristik dari limbah. Nah, untuk mengetahui atau membahas jenis dan karakteristik dari limbah, kita bahas untuk pertemuan minggu yang akan datang ya. Untuk materi ini Bapak harapkan kalian tadi mampu memahami tentang pengertian dari bahan limbah lunak dan kelompok dari bahan limbah itu apa saja ya. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan kita bahas lagi setelah ini di Google Map. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.